Hari ini KPK menjemput paksa anggota DPR Budi Supriyanto, tersangka kasus proyek infrastruktur jalan di Semarang, Jawa Tengah. Penjemputan paksa dilakukan KPK setelah Budi 2 kali mangkir dari panggilan KPK dan juga sempat memberikan surat keterangan sakit yang palsu. Kita bergabung bersama rekan kami, Syaza Wisastro, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Syaza, bagaimana kronologis dari penjemputan paksa Budi Supriyanto? Ya Robert, memang tadi sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, tersangka Budi Supriyanto hadir di KPK dijaga dengan tim penyidik dari KPK setelah dijemput paksa dari Semarang, Jawa Tengah. Memang alasan dari penjemputan paksa ini karena Budi telah mangkir dari 2 panggilan KPK dan pemanggilan ini sebagai kapasitasnya sebagai tersangka kasus penyuapan salah satu proyek infrastruktur di Maluku Utara dalam proyek Kementerian PUPera. Dan sebelumnya pada tanggal 10 Maret 2016 KPK melakukan panggilan pertamanya, namun Budi mangkir dengan alasan sakit dan Budi kemudian memberikan surat keterangan sakit kepada KPK dan kemudian KPK melakukan konfirmasi kepada rumah sakit yang memberikan surat tersebut, namun pihak rumah sakit menolak telah mengeluarkan surat keterangan sakit sehingga KPK melihat bahwa surat ini tidak valid atau palsu dan setelahnya KPK kembali melakukan panggilan kedua yaitu kemarin pada tanggal 14 Maret 2016. Namun Budi kembali mangkir. Setelah itu KPK memutuskan untuk mengeluarkan surat penjemputan paksa untuk kemudian melakukan pemanggilan yang ketiga tadi malam. Robert. Keterangan penting apa saja yang akan digali KPK dari Budi Supriyanto? Ya Robert, seperti kita ketahui bahwa Budi Supriyanto merupakan kolega dari tersangka Damayanti Wisnu Putranti yang ditangkap pada OTT beberapa bulan yang lalu oleh KPK. Sebelumnya mereka merupakan kolega di Komisi 5 dan mereka memiliki tupoksi yang sama, bahkan ruang kerja Budi Supriyanto bersama dengan DWP memiliki ruang kerja yang sama. Dan setelah OTT kemudian KPK melakukan penggeledahan atas ruang kerja mereka dan setelah penggeledahan itu dugaan KPK bahwa Budi terlibat dalam kasus pengadaan infrastruktur ini semakin menguat karena Budi diduga juga mendapatkan uang sebesar 305.000 Singapura dolar dari pihak penyuap. Dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan, Budi memang berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun ditolak oleh KPK karena dengan alasan bahwa sudah lewat dari tenggat waktu. Dan kemudian pada tanggal 29 Februari KPK mengeluarkan sprindik yang menetapkan Budi sebagai salah satu tersangka dari kasus penyuapan infrastruktur di Maluku Utara ini. Dan kasus penyuapan, pemulusan dan pengamanan proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sebelumnya sudah ditetapkan ada 4 tersangka yaitu Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi 5 yang diduga menerima suap sebesar 404.000 Singapura dolar dan juga 2 koleganya yaitu Julia dan Desi yang masing-masing diduga menerima suap sebesar 33.000 Singapura dolar dan satu lagi adalah pihak yang memberi suap yaitu Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama yaitu Abdul Hoir. Dan KPK hingga saat ini juga telah meriksa banyak saksi, yaitu dari anggota Komisi 5 DPR sendiri dan beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek ini. Dan tadi siang juga telah diperiksa salah satunya yaitu Sekjen dari Kementerian PUPera sendiri yaitu Taufik Wijoyono terkait untuk tersangka Budi Supriyanto. Robert. Ya, saya kalau kita lihat dari kejadian yang ada bahwa ia sempat memberikan surat keterangan sakit yang palsu dan kemudian harus dijemput dengan paksa. Apakah mungkin KPK langsung menahannya setelah memeriksa Budi hari ini? Ya, untuk informasi tersebut kami belum dapat memberikan keterangan yang pasti karena memang hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan yang resmi atas akan adanya penahanan dari Budi Supriyanto ini sendiri. Namun penahanan ini sendiri merupakan hak
subjektif dari tim penyidik apabila tim penyidik menilai Budi Supriyanto ini dapat mangkir kembali setelah nantinya tidak ditahan. Karena untuk diketahui Budi Supriyanto ini telah dicekal pada tanggal 2 Februari kemarin sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Robert. Ya, ada indikasi untuk melarikan diri. Terima kasih Syaza Wisastro atas informasi dan langsung dari gedung KPK di Jakarta.